dokumen yang palsu-palsu, kemudian pendudukan, nggak tahu kalau di Palembang. Kalau di Jakarta ada membayar pihak ketiga, ya, menduduki. Biasanya teman-teman kita dari timur yang bisa menduduki secara ilegal. Ya, jadi itu kalau ada ciri-cirinya di situ pendudukan oleh orang-orang tertentu, itu mendudukan mungkin secara ilegal. Kemudian mencari legalitas pura-pura berperkara. Kemudian kolusi dengan oknum. Nah, ini oknum tadi yang saya sebutkan. Bisa oknum BPN, oknum aparat, oknum peradilan, juga oknum jajaran daerah, ya, kepala desa, camat, juga camat sebagai PPATS, ya, juga hal lainnya. Kemudian jual beli sengketa di hadapan notaris, nah, ya, tidak dikuasai fisik, juga lurah dan camat. Ini juga atau menggunakan figur, ya. Silakan selamat jalan, ya, Pak Kakak Will. Ini mau dimaafkan, beliau ini memang jadwalnya hari ini ada juga di Jakarta, jadi bukan meninggalkan. Dan khusus datang ini, khusus hadir pada pagi ini. Sebenarnya posisi dari Jakarta kemarin. Ya. Kemudian banyak lagi ini yang eksternal, rekayasa. Ini juga di pengadaan tanah. Hati-hati, ya. Belum tentu mulus itu pengadaan tanah. Walaupun yang mengadakan appraisal, bisa tanamannya diperbanyak, bisa juga cara koefisien dalam penilaian tanahnya juga berbeda. Pemutakatan jahat, ya. Kemudian, ya, kuasa mutlak ini nggak berlaku lagi sekarang. Dulu banyak orang menggunakan kuasa mutlak. Kemudian penggelapan atau penipuan, ya. Jadi banyak penggelapan sertifikat yang seharusnya punya orang lain atau punya badan usaha digelapkan. Kemudian hilangnya warga. Mungkin ada pernah mengalami ya. Nah, hilang ini bisa jadi memang hilang betul karena dulu pada saat serah terima tidak ada berita acara. Bisa juga memang tadi karena orang terkena. Jadi jangan ini dulu, diselidiki dulu apa penyebabnya. Bisa juga memang karena dihilangkan, bisa karena memang tidak ada barangnya, bisa juga bencana. Ini penyebab. Jadi ada internal, ada eksternal. Tinggal nanti bapak-bapak mengalami kasus yang mana. Kalau yang ada kasus atau sengketa pertanahan. Lanjut lagi. Ya. Lanjutkan. Nah, ini bisa juga yang masing-masing, bisa juga yang bahaya ini. Kerjasama internal dan eksternal. Jadi tahu dokumennya palsu, tetap aja lanjut. Tahu tidak benar, lanjut aja oleh kerjasama internal. Tahu nggak di situ tempatnya, tetap aja diplotin di situ. Itu kerjasama namanya. Ini yang kemarin ada beberapa kasus rekomendasi saya ke Pak Menteri diberhentikan. Nggak main-main saya kalau yang ini, ya. Memploting di tempat yang salah, apalagi ada yang memploting di tanah badan usaha milik negara, memploting di tanah badan usaha milik daerah, memploting tanah di milik Pemda. Tidak ada lain. Rekomendasi saya ke Pak Menteri pasti rekomendasinya diberhentikan. Hukuman berat. Karena berarti ini membuat masalah baru. Padahal kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang lama. Jadi kalau ada yang kerjasama begini, tentu tidak ada ampun. Boleh dicek mana-mana rekomendasi dari inspektorat yang memberhentikan gara-gara seperti ini. Jadi ini kerjasama internal dan eksternal ini bahaya sekali. Next. Nah, ini pada hari ini sebenarnya nanti akan dikupas, ada Pak Doktor, Pak Bahrul Ilmi, mungkin yang lainnya nanti. Saya akan sekitar saja bahwa kami melihat, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kami melihat bahwa kita kadang-kadang tidak ingin membiarkan teman-teman itu berproses di pengadilan. Tetapi tadi sebagaimana disebutkan Pak Kakak Will, ada hal-hal yang memang mereka senang sekali di pengadilan, tidak mau di mediasi, ya. Jadi ada prosesnya pengadilan, ada non pengadilan. Nah, ini
yang kita kembangkan, yang kita dorong adalah yang non litigasi, mulai dari proses mediasi, penanganan sengketa di ATR BPN, kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh adat. Ini ada di Aceh, di beberapa tempat juga bisa diselesaikan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang mereka sangat disegani untuk memberikan fatwa sehingga pihak-pihak yang bersengketa mau berdamai. Oleh karena itu, walaupun pasti ada kelemahan masing-masing, kelemahan dari non litigasi, kelemahan dari litigasi. Non litigasi tadi kelemahannya mungkin satu pihak nggak mau, ya, maunya tetap di pengadilan, atau yang satu merasa ini saya dirugikan, nggak mau saya damai, saya harus tetap cara lain. Jadi masing-masing ada kelemahan, ada yang memang nggak bisa juga pemaksaan kalian wajib kami mediasi, nggak bisa. Jadi BPN itu hanya bisa sampai 3 kali. 3 kali dipanggil, tidak ada kesepakatan. 2 kali tidak ada. 3 kali ya habis waktu kalau terus-terusan. Akhirnya silakan. Kalau sudah lebih dari 3 kali, ya silakan. Mau tempuh jalur pengadilan atau cara apa, silakan ditempuh. Ya. Nah, ini ada upaya-upayanya yang melalui non litigasi. Yang pertama tentu mediasi, ini teknis sekali, nanti bisa dibaca. Yang jelas tahap ini kita harus melakukan mediasi yang dipimpin oleh ASN dari Kementerian ATR BPN. Ini dilakukan hal-hal apa yang terjadi dari pihak-pihak masing-masing pihak, sehingga ini kita upayakan terus-menerus sampai terjadi kesepakatan. Nah, banyak yang terjadi kesepakatan ini tidak hanya berita acara di sini, banyak juga yang dinotarialkan dan didaftar di pengadilan agar kesepakatan ini tidak diingkari di belakangan hari. Ya, nextnya, ya ini beberapa lanjutan, nanti ini bisa. Nah, ini mekanisme teknis sekali ya, ada persiapan, pelaksanaan, penyampaian masalah, identifikasi, generalisasi, penentuan opsi. Nah, ini yang sangat penting, penentuan opsi. Kalau opsi ini tidak bisa kadang-kadang teman-teman kurang menggali, pihak ini tidak mau bersepakat. Tapi kalau bisa memberikan opsi, tidak satu saja, A, B, C, D. Ya. Jadi ini pemberian opsi ini, kalau opsi 1 gagal, silakan opsi 2, opsi 3. Nah, kalau ada dipilih salah satu opsi, maka negosiasi akhir tadi diformalkan sehingga bisa disepakati melalui berita acara, kemudian bagus lagi dinotarialkan dan didaftarkan di pengadilan. Ini mekanismenya. Ini beberapa kasus yang terjadi di Kementerian ATR BPN yang bisa selesai, tapi tidak saja di pengadilan, tidak saja ini gabungan ya. Di beberapa tahun terakhir, ya sebenarnya cukup banyak, tapi yang masuk banyak lagi, ya. Teman-teman di Sumber ini banyak menyelesaikan kasus, tapi masuk 1 bisa keluar 1, bisa masuk 3, bisa masuk 4. Oleh karena itu, ini selalu kami pertanggungjawabkan di dalam DIPA kepada DPR juga. Nah, tetapi ya nggak selesai-selesai. Kalau selesai pengadilan, salah satu Direktorat Jenderal bisa bubar, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah bisa bubar. Tapi rasanya selagi ada manusia, rasanya nggak mungkin itu bisa selesai ya. Rasanya sebaik-baiknya sistem yang namanya manusia ada ke kiri, ada yang ke kanan, ya. Ada yang melebihi malaikat, ada yang melebihi syaitan. Jadi itulah manusia, ya. Nah, mudah-mudahan kita yang betul-betul manusia yang normal, ya tidak aja memuja Tuhan, tetapi ada akal lain. Tapi kalau malaikat kan memang suruh bersujud di situ, dia bersujud. Itu memang sudah takdirnya begitu. Lanjut. Nah, ini yang litigasi, ada beberapa yang kita lakukan.
Ya bisa ya, maksud saya akan saya berikan contoh bisa ya. Bukan sulit, bukan berarti tidak bisa. Walaupun sulit ya ada contohnya bisa ya, ada beberapa kasus di Kampar di apa namanya Jakarta Barat, kemudian di provinsi Sulawesi Selatan, saya pikir Sumatera Selatan. Next, nah ini juga ada contoh-contoh kasus. Ini contoh yang besar nih, kasus Indonesia Power ini dia tidak bisa melanjutkan pembangunan untuk energi karena ada dengan pengembang yang ada di situ. Ternyata dengan mediasi yang keahlian lumayan tingkat tinggi dari teman-teman bisa disepakati yang termasuk. Nah ini yang nomor 3 ini yang punya bukan main kekuatannya, tapi dia mau di mediasi karena memang solusinya tadi teman-teman di BPN ya, solusi alternatifnya itu agak dibuat yang agak banyak supaya bisa dipilih antara orang-orang itu mana yang mendekati kepuasan dari pihaknya ya. Oleh karena itu ini membuat ini tidak sekaligus. Yang paling seru adalah yang keempat, ini baru hangat sekali ya. 113 kepala keluarga, ada 700 di dalamnya. Ini berhasil Pak Menteri, Pak Adi Cahyanto berhasil. Ini diapresiasi ya semua pihak, termasuk Pak Presiden. Kemarin 2 wakil dari sini ikut pembagian sertifikat di istana masyarakat dari suku anak dalam. Bisa. Nah, oleh karena itu kita ya lepaskan dulu prasangka-prasangka negatif supaya bisa melakukan mediasi. Nah, kadang-kadang memang yang tidak bisa tercapai itu karena ingin menguasai lebih, kemauan lebih ya. Padahal kalau memang dia bertahun-tahun sama-sama tidak menguasai, gimana tanah itu diolah bersama atau diselesaikan, bisa-bisa sama-sama betul. Nah, ini kadang-kadang karena nafsunya ingin menguasai seutuhnya, pada kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan, ini panjang jadinya. Contoh, kemudian lanjut lagi. Nah selain itu yang terakhir, saya ingin juga melakukan pencegahan, ya. Jadi jangan terjadi terus kasus pencegahan. Nah ini salah satu mencegah adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia agar tidak ada lagi orang yang coba-coba. Nah mendaftarkan sekarang ini menggunakan titik koordinat, menggunakan titik-titik yang tidak dengan sembarang bisa diokupasi. Ada juga nomor induk bidang, ya ini juga memudahkan bagi pemilik tanah. Kemudian ada validasi, itu tadi yang tanahnya apakah lurus, miring, apakah nyebrang ke orang, divalidasi ya supaya ya duduk di situ benar gitu ya. Kemudian saya membentuk Inspektorat Bidang Investigasi untuk menangani kasus-kasus yang tadi, yang nggak duduk, yang nggak landing, yang pendaftarannya nggak benar. Kalau ada oknum, ya sekarang sudah hampir 150 kami tindak, mulai dari pemberhentian, kemudian hukuman sedang sampai ringan. Jadi untuk membuat efek jerak kita tidak sekedar basa-basi. Ya. Sering kita umumkan orang-orang yang dikenakan hukuman, termasuk pemberhentian. Ya. Kemudian ini yang membuat juga ada produksi surat-surat lama ini ya, karena tidak didaftarkan, belum didaftarkan, diri, bentuk, egitom dan lain-lain harus segera didaftarkan supaya jangan ada produksi lagi di luar. Ya. Kemudian ya mempercepat pendaftaran, kemudian redis ini untuk tanah-tanah yang ex HGU, hutan supaya diberikan kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa yang mempercepat. Nah ini yang 8 ini kita sekarang sedang gencar memperbaiki sistem SDM, termasuk promosi dan hukuman terhadap orang-orang yang gagal, dan juga menerapkan digitalisasi, penguatan kerjasama. Terakhir saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi penjual memang tolong hati-hati, datanglah kepada
notaris yang betul-betul notaris ya. Di Jakarta banyak notaris yang hanya plang ya. Nah, sehingga memberikan sertifikat itu tidak hilang nantinya, tidak digandakan. Kasus-kasus di Jakarta sertifikat diberikan dengan uang muka, ternyata dibatalkan. Dia sudah punya asli yang palsu, yang mirip asli, dibalikan kepada pemohon. Tiba-tiba nanti digadaikan atau dijadikan jaminan, ada yang menyita rumah. Hati-hati bagi penjual, ya. Lihat. Dan bagi pembeli juga hati-hati, harus dilihat tanahnya, jangan menjual hanya surat. Harus juga lihat. Begitu juga mau ikut lelang, ya. Kalau ada hasil lelang, di mana tanahnya harus dilihat, ya. Jangan sampai sudah keluar uang lelang tidak bisa menguasai, ya. Kemudian juga kalau dia memang berkeluarga, hati-hati, ya. Belum tentu semua keluarga itu menyetujui penjualan. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa keluarganya itu memang itulah adanya? Ini notaris bisa punya triknya, ya. Tapi yang susah memang kadang-kadang figur, ya. Figur datanglah Bu Sri Rastiti gitu di sepatu di kursi roda, dipakai tutup buka, mana ibunya itu kursi roda nggak bisa jalan, padahal bukan Bu Sri Rastiti. Itu modus, ya. Itu banyak modus. Yang laki-laki juga gitu. Dan karena keluarga saya pernah ada yang gitu. Itu bapak saya, itu lagi duduk kursi roda, nggak bisa turun, ya, orang lain. Jadi bagi penjual, bagi pembeli, dan bagi yang membeli, segeralah dibalik nama. Karena kalau tidak dibalik nama, suatu saat bisa diakui lagi oleh keluarga si penjual, ya. Kalau dia hibah, wakaf segera dibuatkan akte wakafnya. Jangan sampai ini banyak yang masjid sudah jadi diminta lagi, orang sudah jadi diminta lagi. Nah, orang kalau sudah gelap nggak ingat dosa. Pokoknya saya menguasai tanah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan tergesa-gesa. Tempat aku kuburan minta lagi. Yang penting bagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kena dan teman-teman. Bagi kementerian itu adalah membantu tugas kementerian untuk mensosialisasikan permasalahan-permasalahan ini dan memberikan edukasi sehingga kami juga terbantu. Tidak semua yang datang-datang kemarin ke saya bawa berkas ternyata tanah kas desa. Bisa tanah kas desa. Datang bawa, ya. Diri itu ada serinya. Diri C sekian-sekian. Di sini serinya ini ternyata punya dia nggak tahu diantah-berantah. Jadi, tolong terima kasih juga Pak Fahru dan semua narasumber, dan saya terima kasih sekali. Ternyata keluarga saya di Sumatera Selatan antusias sekali untuk mengikuti ini. Mudah-mudahan ada perkembangan selanjutnya melalui ya Pena. Ya. Pak Fahru jangan capek-capek, jangan intinya terus kita lakukan. Selagi saya ada waktu, saya siap menerima Bapak Ibu sekalian. Sepanjang memang ya kita berdasarkan dokumen fakta yang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dong. Foto. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar edukasi dan solusi sengketa tanah, yaitu penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan, dengan resmi saya nyatakan dibuka.